DMR itu apa? Sayang ya, udah ketinggalan ya. DMR itu singkatan nama, ya. DMR itu nama. D itu dari dokter, M itu Mariska, anak saya. R itu remedis. Jadi ini ciptaannya anak saya. Ya, anak saya membuat, meneliti. DMR itu sebenarnya ada beberapa ya. Salah satunya itu ESO, Essential Oil Peace and Calm itu juga DMR. Tapi nggak terkenal ya. Kita nyebutnya sebagai ESO. Ya. Yang kita sebut DMR antiparasit. Ya, yang DMR itu sebenarnya orang ngomongnya DMR antiparasit. Ya. Itu ciptaan anak saya, penelitian 2 tahun yang lalu dengan salah satu perusahaan farmasi. Mereka ingin membuat suatu produk yang kuat, ya, yang bagus, yang bisa membunuh parasit lebih banyak. Ya. Sehingga anak saya meneliti itu, ternyata hasilnya bagus. Sekitar setahun yang lalu kali ya. Anak saya cerita, kalau penelitian itu hasilnya bagus, tiba-tiba di grup kita orang-orang tertarik untuk mencoba. Terus kita coba lakukan komunikasi sama perusahaan farmasi tadi. Perusahaan farmasi tadi setuju, ya. Kita bisa pakai sampai ya kurang lebih setahun lah ya kita pakai ya. Kita pakai. Mungkin lebih ya, lebih setahun ya. Karena kemarin waktu pandemi, mereka ternyata punya masalah di ini Bu Yunika yang kita tahu ya. Di POM ya, di BPOM ya. Jadi mereka lagi fokus ngurusi yang lain, obat cacing itu terhambat. Ngurusnya terhambat katanya. Dok, obat cacing bukan diprioritaskan dulu, terus kita masih harus ngumpulin data katanya mereka ya. Terus kita ngomong waktu ketemu, itu kita diajak makan ya, ditanya kita makan siang sama dia, orangnya datang kita diajak makan siang. Ya. Terus dia cerita masih dalam proses registrasi di BPOM, jadi nggak punya BPOM, ya nggak punya BPOM karena itu barang penelitian. Ya. Kemudian kita ngomong, ternyata masih ada sisa. Ya. Jadi setiap pabrik obat, ya kita ngomong pabrik obat lah kan farmasi ya pabrik obat ya. Kalau membuat produksi ada nomor batch tertentu, pasti dia akan simpen nomor batch tertentu selama sebanyak sampelnya berapa. Ya. Karena kalau seandainya nanti timbul masalah, timbul kendala di pasaran ya, misalnya ada yang orang keracunan obat, orang mati karena minum obat, nah mereka akan tahu contoh yang mana, diedarkan di mana mereka punya sampelnya, ya nomor batch itu mereka punya, dan ternyata mereka punya sisa yang banyak ya dari sisa sampel itu kurang lebih kalau nggak salah kemarin ada sekitar 100 atau 200, aku lupa ya, karena aku nggak ngurus itu, dokter masih ngurusi 100 atau 200. Akhirnya kita coba minta ke mereka, boleh nggak kita pakai karena ada beberapa orang tua yang kepingin nyoba DMR. Ya udah kita pakai, kita sebarkan. Ya, sekarang udah nggak ada ya barangnya ya. Jadi ya mohon maaf, DMR sudah nggak ada, sudah nggak diproduksi lagi dan kita juga nggak akan bikin lagi. Ya. Karena penelitiannya sudah selesai. Nanti kalau mereka bikin ya sudah tingkatnya sudah tingkat pabrik dan itu bedanya dengan yang kemarin. Yang kemarin punya kita itu dikasih tambahan frekuensi. Ya yang ini nggak ada. Ya itu doang. Dok, aksa diminum pagi atau malam, dok? Sebaiknya pagi. Ya, jadi semua suplemen, jadi yang selain ya, jadi suplemen aksa biostrat D3 itu diminumnya pagi sampai siang, harus selesai. Karena apa? Dan itu diminumnya setelah makan. Ya, diminumnya setelah makan. Aksa itu ada gulanya, ya, di ribosa tadi ya. Takutnya anaknya kenyang. Aksa itu antioksidan yang kuat, takutnya malah gak ngantuk kalau diminumnya malam. Jadi aksa diminumnya pagi. Ya. Kalau aksanya 2 kali ya diminum yang satu lagi siang, setelah makan siang. Dan keunggulannya kalau minum pagi itu apa? Kalau seandainya Bapak Ibu lupa, ya, kalau diminumnya malam lupa, anaknya Bapak Ibu nggak dapat suplemen sehari. Tapi kalau lupa pagi, Bapak Ibu masih bisa ngasih sore, ngasihnya malam. Ya, jadi tolong dikasihnya pagi. Dok, anak saya minum aksa jadi rewel dan susah tidur, akhirnya di stop, jadi gimana dok? Ya minta tolong dites, ya untuk Ibunda Sia. Minta tolong dites apakah anaknya alergi terhadap aksa. Ya, ya bisa aja alergi terhadap aksa. Itu barang normal kok, nggak semua orang nggak alergi kok. Kalau kita ngomong apakah hanya berlaku sama aksa, enggak, berlaku pada semua hal ya, nggak cuma aksa. Sama coklat aja ya gitu ya. Si A nggak alergi sama coklat, tapi si B alergi sama coklat. Ya. Ada orang nggak alergi sama telur ya, everything can lah. Ya, even jangan ke Inggris, bahkan terhadap suplemen. Ya, kadang-kadang jadi kelupaan. Oke, next ya. Dok, Sia umur 3. Ini Bunda Sia, ini Sia, oke. Dok, Sia umur 3 tahun, dulu lahir palatokis. Ini berarti langit-langitnya. Di langit mulut, dan umur 9 bulan sudah dioperasi, oke. Saya ini terapi Proof Day 1000 IU, dosis 1x1. Gak nendang nih 1x1 nih ya, gak nendang nih. Dosisnya terlalu kecil, itu minimal ya. Dan ingat, tadi aku ngomong, kalau ngomong tentang bicara, hati-hati.
Kita nggak ngomong anak itu cuma dari ngomong bicaranya doang. Lihat ATEX secara keseluruhan. Dan yang harus kita bereskan, harus skala 4 dulu. Baru kita bisa ngomong yang lain. Anggap untuk adik Sia ini, yang umur 3 tahun ini nggak punya masalah di perilaku, ingat, suplemen untuk otak itu ada 3, nggak cuma vitamin D3. Ya, ada aksa, ada biostrat, ada vitamin D3. Oke, ya. Jadi kasarnya, dok mau diminumnya 3 box dok sekaligus. Ya, nothing lah, ya, nggak ada apa-apa. Karena bukan hanya D3. Karena sudah tak jelaskan di presentasi banyak. Ya. Dok, di lembar health exam ada merah kuning yang waktu datang dijelaskan alergi intoleran. Juga mohon dijelaskan bagaimana aplikasinya. Anaknya pengalaman. Ini nggak usah dipikir, ya. Karena gini loh, alergi itu hanya sekedar informasi. Kalau ibu pikirin, nah aku minum dulu. Haus juga, Mama. Kalau diturutin hasil tesnya, kebetulan belum saya lihat nih. Ini mamanya Farel yang mengizinkan kita untuk pakai data anaknya. Terima kasih Bu diizinkan. Ya. Kalau dipikir alerginya ada ratusan kayak gitu, anaknya mau dikasih makan apa? Stres. Bukan solusi yang bagus. Salah. Justru sekarang problemnya adalah gimana caranya anak saya bisa makan apa saja event yang alergi tapi nggak timbul masalah, nggak timbul error. Dan itu saya bahas nanti setelah ini. Nah, ini masalah kecil. Di tempat saya itu rada kontroversial. Makanya tolong kalau udah ngobrol di grup kita ini, jangan masukkan ilmu-ilmu dari orang lain karena jawabannya akan berbeda. Cara berpikir saya berbeda. Oleh sebab itu, anak-anak saya progres. Dan anak saya rata-rata besar-besar yang sudah ditolak di orang lain. Definisi kegilaan. Wah, kegilaan itu apa? Mengerjakan hal yang sama, mengharapkan hasil berbeda. Itu gila. Kalau di sini kita kerjakan hal berbeda, makanya kita dapat anak-anak kita progres. Ya, jadi Bu Tami tenang. Alergi di kita nggak ada pantangan, kecuali apa dok? Kecuali gini. Nomor 1, benar-benar yang harus hindari itu yang nggak bisa dicerna sama enzim. Bangsanya food additif. Pewarna, perasa, pemanis, yang semuanya buatan. Kalau alami, no problem, hajar. Terus keluar pertanyaan yang klise, dok, kalau ayam Kentucky boleh nggak? Boleh, lu kan ada aditifnya dong. Alah, mak, cuman aditif gitu dong, nggak apa-apa. Yang aditif kelas berat tuh yang nggak boleh. Contohnya apa dok? Relaksa itu nggak boleh. Yupi nggak boleh. Makan coklat nggak boleh, karena coklat itu pakai pewarna. Aslinya warnanya putih coklat itu, makanya nggak boleh. Itu syaratnya nomor 1 yang buat kita yang nggak boleh dimakan sementara itu. Nah, nanti kalau sudah diterapi, coklat dinyatakan sembuh, silakan makan coklat, tapi tetap jangan makan Yupi karena nggak ada gunanya. Apa yang dimakan Yupi? Ya. Oh, cuman kenyul-kenyul nggak jelas, rasanya ya nggak jelas. Jangan lah, itu banyak pewarna buat apa? Ada gunanya. Jadi tolong lebih selektif. Nah, untuk pasien-pasien yang lainnya ada di sini, baik yang sudah terapi ataupun belum ya, yang lagi mendengarkan kita di sini. Dok, kalau seandainya anak saya diet, oke. Dietnya itu kenceng banget dok. Ini sudah 3 tahun nggak pernah bocor. Wah, alhamdulillah banget ya 3 tahun nggak bocor ya. Tapi pertanyaan kenapa kok nggak progres kan gitu kalau saya selalu nanya. Saya orangnya usil banget ya. 3 tahun saya progres ya. Atau katakan nggak 3 tahun lah dok, 3 bulan dok nggak pernah kecolongan, nggak pernah bocor. Itu nggak boleh langsung dibuka, nggak boleh langsung di loss. Jadi kalau memang kalau saya punya patokan gini, kalau anak itu benar-benar tidak tercemar, misalnya tidak tercemar gula, tidak tercemar gluten, tidak tercemar. Pokoknya salah satu zat tidak tercemar selama katakan lebih dari 12 hari, jangan langsung dikasih karena tubuhnya sudah kadung steril. Begitu kena alergen langsung reaksinya jadi. Saya lebih suka anak yang tidak diet karena tidak diet itu tinggal dikasih enzim everything selesai beres. Ya, gak ada masalah. Kuncinya cuma di situ tuh. Dok, kalau seandainya anaknya diet tapi dietnya itu jujur dok, bocor-bocor dok 3 hari, nyolong ini dikit, kasih tepung, kasih roti, itu sama dengan tidak diet. Itu langsung mulai aja terapinya suplementasi, langsung aja dibocorkan, hasilnya bagus. Ya. Jadi ingat, jawaban saya kontroversial, tapi jangan takut.
Semua nanti ada penjelasannya setelah ini. Ya, saya mau jawab pertanyaan dulu. Ya. Bu Yeni, saat minum Nutake sama Biostat dan David, saya campur sama madu, boleh nggak? Boleh lah. Mau ngomong nggak boleh, wong anaknya belum bisa minum kayak gitu, ya nggak apa-apa. Ini kan cara, ya boleh aja. Sampai nanti suatu saat anaknya bisa, ini cara. Ya. Lakukan apa yang bisa kita masukkan ke tubuh anak, biar tubuhnya bereaksi dulu, mendapat manfaat. Ibu Irma Yuniar. Dosis, dok Ilyas Mesnaro GDD. Alah, kok diagnosa ini lagi keluar. Gak ada diagnosa anakmu cuma ada problem. Problemnya apa? Anakmu punya masalah, belum bicara, belum ini, itu doang loh. Tinggal di mana. Suplemen konsumsi bareng sama obat-obatan kejang, asam folat dan obat-obatan. Lanjutkan, tapi pemberiannya dipisah. Jangan dijadikan satu, dikasih jeda minimal 1 jam. Ya, tetap dipakai obat-obat kejang ini. Sampai nanti kita beresin. Ya. Jadi kalau ngomong sepintas tentang kejang, kita pernah ketemu penyebab kejang itu salah satunya adalah kadmium. Ya, hati-hati. Dan kejang itu salah satu penyebab yang utama adalah otak kekurangan oksigen. Ya, hati-hati. Nanti baru setelah aman baru kita lakukan. Sementara tetap dijalankan. Oke. Sekarang kita masuk ke halamannya yang banyak. Tolong yang tadi ditutup. Kan sudah selesai, masalahnya sudah dibahas. Sekarang buka yang halamannya banyak, yang 100 lebih. Udah? Sama, kriterianya sama. Nanti ya tak jawab pertanyaannya nyusul ya. Kalian nggak maju-maju nanti. Cuma 55 slide. Belum termasuk yang 155 lembar dan waktu saya tinggal 48 menit. Ya. Oke. Jadi sama, dibagi menjadi 3 kelompok. Paling depan itu penjelasan tentang asirah. Yang ada warna-warninya itu adalah lembar hasil. Ini biasanya sampai halaman sekitar 28 lah ya, 28, 30 gitu ya, kurang lebih kayak gitu lah, tergantung masalahnya anak. Ya. Berikutnya halaman yang 29 sampai ke belakang, wah 29 sampai ke belakang. Ini adalah yang dites, yang dites segitu banyaknya ya. Terserah kalau Bapak Ibu mau ngitung ya. Kenapa kok dikasih dok? Ini untuk jawab, misalnya yang kalau lihat di atas ini ya, air polutan. Ternyata dia nanya Bapak Ibu ini tidak keluar air polutan. Terus Bapak Ibu ragu-ragu, dok, sebetulnya anakku dites nggak dok tentang air polutan? Ini harus dites Pak. Yang dites apa? Rain ya, asam dari hujan, dari asap knalpot, debu, asap rokok itu dites. Kalau nggak alergi ya nggak muncul gitu. Yang alergi yang muncul. Gitu aja cara bacanya. Oke? Jadi yang di belakang itu cuma untuk ngecek apa saja yang dilakukan tesnya sama Asira. Nah yang positif yang keluar warna-warni ini. Ya. Oke, next. Sama seperti yang tadi, selalu dilihat amplifikasinya berapa. Ya. Nah kalau dilihat ini dibanding yang tadi, pasien saya yang tadi, ini amplifikasinya lebih kecil, berarti masalahnya lebih besar. Jadi kekurangan suplemennya dia itu lebih kecil dibandingkan gejala alerginya dia. Itu caranya baca. Sekarang Bapak Ibu, tolong pergi ke halaman yang paling belakang. Yang seperti ini, yang ada kuning-kuningnya. Oke, aku mau ngambil yang punya aku dulu. Sebentar. Oke, ini ketemu halamannya punya Farel 107. Ya, ini tak kecilin dulu halamannya. Ya. Kok dikecilin kan ketahuan ya. Halaman 1 ini isinya tentang keterangan Asira ya. Terus halaman 2 ini tentang hasil. Ya, ini penjelasan hasilnya apa. Kan tinggal cara baca. Oke. Dan tadi Dr. Ali minta apa? Halaman paling belakang. Oke, ke halaman paling belakang. Nah, ini ada warna-warninya ya. Oke, tak gedein dulu biar bacanya enak. Ya, oke. Ini punya Farel, tak gedein. Nah. Oke, udah ya Bapak Ibu ya. Sudah siap alat tulisnya ya. Nah, saya kembali ke slide. Oke. Saya akan kembali slide dan inilah datanya, mari kita baca sama-sama ya. Oke, siap? Oke, dianggap siap. Oke, kita mulai. Balik ke slide. Selesai ini. Oke. Nomor 1, tadi kita sudah dijelaskan. Anak-anak yang paling penting, paling utama, supaya langsung kelihatan progres, yang kita beresin adalah skala 4, yaitu skala kesehatan dan perilaku. Dan itu kita nyebutnya sebagai brain inflamasi. Wah, jelas-jelas ngomong inflamasi itu berarti perlu anti radikal bebas atau antioksidan.